Pernah kepikiran gak sih gimana caranya suara yang kita keluarin tiap hari itu bisa punya arti? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng misteri di balik bunyi ujaran dalam bahasa Indonesia, atau yang ilmunya disebut fonologi. Yuk, kita mulai. Coba deh kita pikirin, gimana sih rangkaian getaran udara yang keluar dari mulut kita? Bunyi kayak B, A, P, A, K. Itu bisa kita pahami artinya sebagai bapak. Ini nih pertanyaan inti yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari titik nol ya. Jadi, sebelum jadi kata atau kalimat, suara itu pada dasarnya cuma soal fisika. Getaran udara yang jalan-jalan, terus ditangkap sama telinga kita. Di tahap ini, belum ada artinya sama sekali loh, cuma getaran udara doang. Terus gimana caranya getaran udara mentah ini diolah jadi sesuatu yang lebih kompleks? Nah, jawabannya ada di dalam tubuh kita sendiri. Kita bisa anggap ini sebagai sebuah pabrik suara yang canggih banget. Semua mesin dan komponen di dalam pabrik ini, nama resminya itu alat ucap. Ini adalah semua organ yang kerja bareng buat nyiptain bunyi bahasa yang kita kenal sehari-hari. Dan ini dia nih, komponen utama pabrik kita. Bayangin deh, paru-paru itu kayak generatornya, yang ngasih tenaga berupa aliran udara. Udara ini terus lewat pita suara di laring, yang geter-geter kayak senar gitar buat bikin nada dasar. Nah, disinilah bagian ajaibnya. Lidah, bibir, sama langit-langit mulut kita, mereka ini para pengrajim yang ngebentuk nada dasar itu jadi bunyi-bunyi spesifik kayak B, K, atau S. Nah, ada loh cabang ilmu yang khusus ngoprek cara kerja pabrik ini. Namanya fonetik. Anggap aja mereka ini tim forensik yang analisis setiap detail produksi. Gimana bibir ketemu, di mana posisi lidah, seberapa kencang udara ditiupin. Tim fonetik ini nggak peduli artinya apa, yang penting gimana cara bikin bunyinya. Oke, setelah kita tahu gimana cara bunyinya dibuat, penyelidikan kita lanjut nih ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa bunyi tertentu itu penting? Ini membawa kita ke perbandingan antara fonetik dan fonemik. Kalau fonetik itu tim forensik yang sibuk di laboratorium, nah fonemik ini detektifnya yang turun ke lapangan. Misinya bukan lagi gimana bunyinya dibuat, tapi kenapa bunyi itu penting. Apakah bunyi ini punya kekuatan buat ngubah seluruh cerita? Nah, itulah yang dicari tahu sama fonemik. Jadi bedanya jelas banget ya. Di satu sisi, fonetik pakainya mikroskop, lihat detail fisik getaran suara. Di sisi lain, fonemik pakainya kaca pembesar, nyari petunjuk bunyi mana nih yang bisa ngubah arti. Buat seorang detektif fonemik, arti itu, ya segalanya. Oke, jadi gimana para detektif fonemik ini nemuin bukti? Nah, mereka punya satu alat andalan yang super ampuh buat mecahin kasus ini. Pertanyaannya sekarang, bukti konkretnya apa sih? Gimana caranya kita bisa yakin 100% kalau satu bunyi kecil aja benar-benar bisa mengubah makna satu kata? Jawabannya ada di sebuah alat bukti yang kuat banget, namanya pasangan minimal. Ini nih jurus andalan para detektif bahasa buat ngebuktiin sebuah kasus tanpa ada keraguan sama sekali. Yuk, kita lihat bukti pertama. Coba diucapin dua kata ini, bala sama pala. Rasain bedanya di bibir pas ngucapinnya. Hampir sama persis kan? Bedanya cuma satu, getaran kecil di depan, B dan P. Tapi lihat deh hasilnya. Satu artinya bencana, satunya lagi buah. Satu bunyi doang, artinya beda jauh. Ini bukti yang nggak bisa dibantah. Masih kurang? Oke, bukti kedua. Jari dan cari. Sama lagi kan polanya, belakangnya sama-sama ari. Yang beda cuma J dan C. Hasilnya, satu bagian tubuh, satu lagi tindakan. Nah, ini bukti telak. Dan disinilah momen aha-nya. Pas kita nemu pasangan minimal kayak gini, kita itu sebenarnya lagi ngebuktiin prinsip paling dasar dalam bahasa. Satu bunyi bisa jadi pembeda antara dua makna yang beda jauh. Dan bunyi yang punya kekuatan super buat bedain makna ini punya nama resmi fonem. Inilah unit suara terkecil yang penting dalam sebuah bahasa. Jadi B sama P itu dua fonem yang beda di bahasa Indonesia. Serunya lagi, tiap bahasa itu punya set fonemnya sendiri-sendiri. Contohnya nih, buat kita, R sama L itu kan jelas beda banget ya. Rata sama lata. Tapi coba tebak, di bahasa Jepang, dua bunyi itu dianggap cuma variasi dari satu fonem yang sama. Keren kan? Oke, sekarang kita udah mecahin misteri fonem, yuk kita lihat cepat 3 kategori utama dari bunyi-bunyi bahasa ini. Iya, betul. Semua fonem di bahasa Indonesia itu pada dasarnya bisa kita kelompokin jadi 3 geng besar. Yang pertama, ada vokal. Ini bunyi yang udaranya keluar dari paru-paru tanpa ada halangan sama sekali. Coba deh, A, I, U, E, O.
Aliran udaranya los aja gitu, bebas. Kedua, kita punya diftong. Anggap aja ini kayak vokal yang lagi bergerak. Bunyinya itu mulai dari satu vokal, terus langsung meluncur mulus ke vokal lain dalam satu tarikan napas. Kayak bunyi au di kata pulau. Dan yang ketiga adalah konsonan. Nah, ini kebalikannya vokal. Kalau konsonan, aliran udara dari paru-paru itu dihambat di suatu titik di alat ucap kita. Nah, yang seru soal vokal, posisinya itu ditentuin sama gerakan lidah kita. Coba yuk bilang I. Rasain deh, lidah kamu ada di depan dan di atas kan? Sekarang bilang U. Lidahnya geser ke belakang. Terus bilang A. Lidahnya turun ke bawah. Nah, pergerakan lidah inilah yang bikin bunyi vokal jadi beda-beda. Buat diftong, di bahasa Indonesia ada beberapa yang khas banget. Ada ai kayak di kata pantai, ada au di kata kalau atau pulau, sama ada juga oi yang mungkin lebih jarang ya, kayak di kata amboy. Nah, jadi gitu deh, perjalanan keren dari getaran udara doang jadi fonem, si bata-bata kecil pembangun bahasa. Sekarang giliran kamu nih jadi detektif fonemik. Coba deh cari pasangan minimal lain di sekitar kamu. Mungkin tari sama lari, atau malam sama dalam, coba deh, pasti seru.